Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah lanjutan. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok 10 yang pertama ada saya sendiri, Megawati Hari, dan yang kedua ada Goinete Intang, dan yang ketiga ada Messi Turukan, dan yang keempat ada Mega Malonda. Baiklah, kita masuk dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses mengulas dan menganalisis laporan keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi keuangan entitas dalam pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Karakteristik analisis laporan keuangan adalah yang pertama, fokus pada laporan keuangan utama. Yang kedua, memuat analisis hubungan antara akun-akun dalam satu laporan keuangan maupun antara laporan keuangan, perbandingan dan kecenderungan akun-akun tersebut. Yang ketiga, memuat implikasi dan prediksi, mengevaluasi dampak kejadian atau transaksi masa lalu sekaligus meramalkan prospek keuangan di masa depan. Dan selanjutnya dipengaruhi oleh kemampuan dan ketajaman analisis. Tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah yang pertama, meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dan menyediakan dana kegiatan. Yang keempat, mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kerja. Dan yang kelima, mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya. Adapun manfaat analisis laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui kesalahan dan inkonsistensi dalam laporan keuangan. Dan selanjutnya, menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang. Yang kelima, mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang. Dan selanjutnya, mengetahui komposisi struktur keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu entitas. Selanjutnya, persyaratan analisis. Laporan keuangan disusun berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh suatu kondisi atau masalah tertentu yang spesifik. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan kejadian yang ekstrim atau luar biasa juga harus dieliminasi supaya tidak menyesatkan. Pemilihan angka-angka yang menjadi tolak ukur harus dilaksanakan secara hati-hati. Terlebih lagi yang digunakan sebagai pembanding adalah laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk dalam metode dan teknik analisis. Metode dan teknik analisis yang tepat diperlukan untuk melakukan analisis laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi maksimal dan para pengguna atau user hasil analisis tersebut dapat menafsirkannya dengan mudah. Adapun tahapan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh data keuangan dan pendukung yang diperlukan untuk periode analisis. 2. Mengukur, menghitung, dan melakukan kalkulasi dengan menggunakan formula tertentu sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti. Dan yang ketiga, menafsirkan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. 4. Memberikan rekomendasi terkait dengan hasil analisis tersebut. Dalam praktiknya, secara umum terdapat 3 macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis rasio. A. Analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan analisis perbandingan antara periode. Analisis ini juga dikenal dengan analisis kecenderungan
Analisis tren merupakan suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi pola-pola dari tren atau perubahan yang terjadi dalam beberapa periode, sebagai dasar evaluasi dan prediksi keadaan di masa datang. Selanjutnya, karakteristik. Analisis horizontal adalah A. Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan akun laporan keuangan. B. Membutuhkan data time series selama beberapa tahun. C. Dilakukan dengan membandingkan akun yang sama dari laporan beberapa periode. D. Analisis kecenderungan sederhana dengan tahun dasar atau bergerak. Membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa periode. Dan E. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati atau mengikuti pola dari sebaran titik-titik dalam grafik. A. Rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD, rasio KKD, atau pendapatan asli daerah, bantuan pemerintahan pusat atau provinsi, dan pinjaman. Yang berikut keterbatasan analisis laporan keuangan. Akurasi analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, analisis laporan keuangan itu sendiri pada dasarnya mempunyai keterbatasan yang inheren, antara lain: 1. Sifat laporan keuangan adalah historis laporan keuangan, menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu, bukan kondisi saat ini. Yang kedua, informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum. Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi laporan informasi kebutuhan secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan taksiran dalam laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi yang cenderung bersifat subjektif, misalnya estimasi masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap dan lain sebagainya. Yang keempat, hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif. Informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga hasil analisis laporan keuangan juga bersifat kuantitatif. Sedangkan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah bukan hanya informasi kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif.
Yang kelima, laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan lebih mengarah pada analisis kinerja keuangan. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, akan tetapi kinerja pelaksanaan program laporan kinerja instansi pemerintah. Yang berikut review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang berikut dasar-dasar review dan pemeriksaan keuangan. Review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan sistem pengendalian internet atau SPI yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah SAP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, perbedaan review dan pemeriksaan laporan keuangan. Perbedaan paling utama adalah tujuan pemeriksaan dengan review. Tujuan pemeriksaan atau laporan keuangan yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP di Indonesia. Sedangkan tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai SAP. Baiklah teman-teman, sekian dari video presentasi kami dari kelompok 10. Terima kasih.